Hai guys, welcome to Dread Project. Oke, jadi di project kali ini aku pas banget karena ini malam minggu. Jadi tim dari Daily Life Ultimate Project lagi kumpul nih guys. Kan kalau kumpul gitu kan ya, tuh di belakang tuh. Belakang itu banyak, kebetulan lagi pada kumpul semua. Jadi kita nanti akan bikin konten bakar-bakar. Aslinya tadinya kita mau explore, mau bikin konten horor, mau explore ke sana tuh. Karena di sana itu aslinya itu kuburan. Karena tuh tempatnya Deden. Kalau kalian nonton video yang kita ngobrol-ngobrol di dekat makam itu ya aslinya itu iya emang di dekat kuburan gitu. Itu emang asli karena rumahnya Deden itu deket banget sama makam gitu. Jadi kita kumpul lagi malam minggu. Kalau malam minggu itu kan Daily Life Ultimate Project itu kan kumpul gitu kan. Tadi mamahnya Deden waktu kita mau berangkat explore buat video horor, beliau bilang udah nggak usah pergi-pergi, malam minggu di rumah aja gitu kan. Nanti mamah beliin itu king gitu buat bakaran kalian. Jadi kita nggak jadi buat explore, mungkin next kita akan explore. Kalian yang baru nonton video aku, video dari Dread Project, dari Live Ultimate Project, aku nggak bakalan capek buat nungguin kalian yang baru gabung buat support kami, buat tekan tombol subscribe di bawah sini. Ini aku tuh vlognya pakai masker karena ya lagi pilek sih, lagi pilek aja. Nanti aku bakalan bikin video ya seperti ya, nanti ada sinematiknya mungkin nanti ada sinematiknya. Kenapa aku jauh dari mereka? Karena di situ lagi pada musikan, jadi suaranya nanti nggak kedengaran terlalu berisik banget. Nanti aku akan jalanin ke sana ya. Teman-teman lagi ngapain? Itu sih kalau dilihat dari sini itu lagi joget-joget. Ya karena happy fun gitu loh. Channel ini tuh mengandung kesenangan dan daily itu cerita sudah kehidupan kita itu sebenarnya sih. Terang-terang ya lagi ini. Jadi semua konten yang ada di channel ini di Dread Project itu kontennya sembarang sih. Kalau kita lagi happy fun bareng ngumpul-ngumpul, kalau sempat ya bikin video, kalau enggak ya nanti kita paling bikin ngobrol-ngobrol atau bikin konten-konten lainnya. Makanya itu sembarang gitu, apa aja ada gitu. Dan aku mau ngingetin ke kalian, semua video yang ada di dalam channel ini itu buat dedikasikan sebagai kenangan aku di masa tua nanti. Jadi buat kalian yang ngebully silahkan aja dibully, karena ya sebenarnya bikin video-video itu nggak gampang sih coy, bener nggak gampang. Mungkin kalian yang juga kreator tahu lah rasanya bikin video itu kayak gimana. Makanya buat kalian yang sudah ngebacot di belakang thank you, karena dari kalian lah aku bisa seperti ini. Ya mungkin channel ini belum segede yang channel lain, makanya itu kan kita yang penting kan berusaha dulu gitu kan. Sebenarnya itu aku bikin video-video karena hobi sih, karena aku hobi video gitu ya, meski nggak jelas yang penting kan tetap gas ya kan. Ini aku mau deketin mereka udah lagi pada bikin cok guys. Ya itulah, ini itu belum kumpul semua. Kalau kumpul semua wah gila sih, banyak banget. Kalau kumpul semua nih ada om nih, om dari Tangerang. Ini pemilik rumah nih, Mas Deden. Nah, kita lagi happy fun aja. Wes, laran. Apaan lu? Ya, itulah keseruan kami ketika lagi kumpul-kumpul itu, suka kayak gitu sih buat kalian ya. Izin dong, boy. Apa itu? Malu katanya izin. Ayo cok. Lu lagi ngapain lo? Puter lagi? Nok sibuk sendiri. Itu yang suka ngebucin tuh. Ya, gitulah kekonyolan kami ketika lagi bareng-bareng gitu kan. Ya karena kalau lagi bareng-bareng itu asik aja sih. Sini. Apaan di situ? Kamu merek KTI. Merek KTI.
Habis berapa amer dia tuh kalian itu. Noh, yang lagi bakar-bakar. Udah. Kalah. Kakak Ati anjay. Oke guys, jadi di video kali ini tim dari Dread Project ini tuh lightingnya kecerahan ya. Bentar. Bentar aku redupin dulu. Nah, oke. Jadi Daily Life Ultim Project itu kedatangan tamu dari Tangerang dan kebetulan banget mungkin nanti akan ngobrol-ngobrol buat ngebahas tentang sepak bola ya guys ya. Makanya buat kalian yang suka, yang pecinta sepak bola, apalagi yang rival gitu kan ya, terus pantengin channel dari Dread Project, dari Live Ultim Project buat nonton. Nantinya kita bakal ngomongin tentang persepak bolaan. Ya itu tuh di sana itu lagi udah pada kumpul sih buat siap-siap buat ngebahas itulah. Kebetulan juga Dread Project juga ada sih yang suka banget gitu sama sepak bola. Jadi ya nanti mungkin akan bahas tentang perbincangan sepak bola dan karena ini ada tamu spesial banget dari Tangerang. Sebenarnya itu tamunya dulur itu apa ya? Dulur bahasa Indonesianya apa sih? Keluarga dari Deden, kebetulan banget lagi di sini dan dia itu tahu sejarah-sejarah tentang sepak bola, apalagi khususnya tentang Persita Tangerang gitu kan. Maka dari itu nanti bakalan ada pembahasan tentang sepak bola. Jadi buat kalian pencinta sepak bola jangan lupa buat nonton ini. Kita itu ya gini sih kalau lagi bikin video gitu kan, videonya itu ya apa aja gitu loh, apa aja yang ada di pikiran, apa aja yang kita lagi, misalnya kita lagi sama-sama gitu kan bikin konten ya apa adanya aja gitu loh, gak suka yang muluk-muluk apa gimana gitu loh. Makanya itu karena ya kenapa nggak muluk-muluk ya, karena bikin konten itu susah coy, ya bener susah banget gitu loh. Dan buat kalian semua yang suka ngejazz, yang suka ngomongin di belakang, ya makasih banget pokoknya lah. Terima kasih ya. Ini tuh aku sebenarnya lagi di itu yang di tempatnya Dadan itu loh, yang deket banget sama Marwan. Itu tepatnya kalau apa di belakang aku itu di atas itu makam. Ya bener. Bukan anjir. Kalau gua ngevlog ini itu ya takut. Dan itu di sana udah ada Om, siapa itu namanya? Lupa, aku tuh suka lupa gitu. Pokoknya itu tamu spesial dari Daily Life Ultim Project. Kita akan podcast dia. Ya podcastnya bukan kayak Deddy Kobuser gitu kan, yang udah tempatnya udah backgroundnya udah spesial, karena ini apa adanya gitu kan. Adanya itu ya kita itu gitu kan, karena ya bikin konten itu nggak segampang yang kalian pikir gitu kan. Nah dari itu ya terima kasih banget buat kalian yang sudah sempat nonton video ini. Ya meski nggak jelas ya, pokoknya karena berkarya itu nggak perlu yang mewah ataupun apa itu. Berkarya itu walaupun sejelek-jeleknya apapun karya, pasti ada aja yang suka gitu loh, ada aja yang suka. Makanya itu buat kalian yang sama seperti aku pengen berkarya tapi malu, nggak usah pikirin yang ngomongin kita karya kamu itu jelek, nggak usah. Nanti juga ada bincangan tentang itu loh, inspirasi anak muda Wonosobo khususnya dari Om itu, Om siapa itu namanya, pokoknya ada Om itu yang tamu dari Tangerang itu. Pokoknya dia itu the best banget. Tahu sejarah gitu, maksudnya sejarah persepak bolaan dia sangat mantap sih. Makanya buat kalian ya, aku tuh pernah gitu loh, ada yang bilang ngejelekin tentang aku gitu kan. Banyak sih di luar sana yang seperti itu, tapi ya karena aku bodoh amat, orangnya terlalu bodoh amat. Buat apa sih kita mengejas orang yang selalu mengejas kita, belum tentu dia itu lebih baik dari kita gitu. Jadi buat kalian semua ya tetap semangat aja gitu, apapun yang kalian inginkan. Misalnya kalian pengen berkarya, jangan pernah takut buat berkarya, jangan pernah dengerin omongan-omongan orang yang di luar sana yang mengejas kita, yang merendahkan kita, yang menghina kita. Justru itu jadikanlah sebagai motivasi kalian, buktikan kepada mereka bahwa kalian itu bisa gitu loh. Karena aku itu mempunyai prinsip sendiri gitu loh. Kalau ada yang seperti itu, aku mempunyai prinsip sendiri ya. Prinsipnya itu simpel sih. Loh, ini hidup aku gitu kan. Ini hidup aku. Dan kalian itu buat apa sih kalian menghina gitu loh, tanpa kalian berpikir kalian itu siapa, ya kan?
nggak ngaca gitu loh, apakah kalian lebih baik dari aku gitu kan enggak gitu kan. Belum tentu gitu loh. Maka dari itu pokoknya ya gimana sih kalau ngadepin orang-orang yang seperti itu, apalagi sama temen ya kan, kita mau ngomong ini mau ngomong itu kita serba salah. Namanya juga temen ya seperti aku lah, aku sama temen ya rasanya pro, tapi kalau di pandangan mereka rasanya gimana aku juga nggak tahu. Nah dari itu ya tetaplah rendah hati aja sih, sebagai manusia tetap rendah hati. Misalnya gini nih, aku pernah nih ada teman aku bilang, Mas gimana sih tanggapan kak kalau ngadepin orang sayang tapi orang itu nggak pernah peka sama kita gitu, maksudnya nggak pernah ngehargain gitu loh. Misalnya aku nih, apa yang aku perjuangkan dia nggak ngebalas dengan sepenuh hatinya gitu ya, menurut aku itu gimana ya, tinggalin aja sih menurut aku kalau orang-orang yang kayak gitu. Toh buat apa juga kita mempertahankan memperjuangkan seseorang yang tidak pernah mampu membalaskan perasaan, yang membalaskan yang setara kepada perjuangan kita ke dia gitu. Buat apa sih? Cuma buang-buang waktu aja coy. Sedangkan luar sana masih banyak gitu loh orang-orang yang bisa, mungkin yang kalian belum tahu ya, mungkin sih kalian nggak tahu karena kamu memperjuangin seseorang dua, misalnya kamu berjuang tapi perjuangan kalian nggak pernah dihargai, udahlah lepasan aja, cari yang bisa mengalas, yang bisa menghargai perasaan kamu ya, karena perasaan itu kalau dibuat mainan itu nggak lucu sih kalau bagi aku ya, bener nggak lucu. Aku itu suka banget sih kalau bicara tentang yang gini sih, soalnya ya aku sebenarnya anak broken home gitu. Aku juga kadang iri sama kalian yang masih mempunyai keluarga yang lengkap, nggak kayak aku gitu kan, yang masih mempunyai keluarga lengkap. Kalian harusnya bersyukur, apalagi buat kalian yang masih dikasih keluarga yang lengkap, masih punya bapak, masih punya ibu. Sedangkan aku itu kadang gini loh, ini maaf ya aku bahas tentang orang tua ya, karena aku sebenarnya pengen banget sih kalau bahas-bahas tentang ini. Dan mohon maaf juga kalau suara aku nggak terlalu jelas, karena itu karena ini malam minggu, jadi tim dari Dalam Project lagi pada kumpul semua. Orang tua ya, kalau bagi aku itu orang tua itu segalanya sih. Ibu itu bagi aku pokoknya paling the best. Sewaktu masih ibu aku masih ada, aku itu dulu anak yang paling dimanja gitu loh. Dan sekarang ibu aku udah gak ada, itulah yang membuat hidup aku sekarang berubah total. Gimana nggak coba? Bayangin aja kalian kehilangan seseorang yang kalian sayang, ya kan, rasanya itu gak karuan coy, ya bener gak karuan banget. Makanya buat kalian yang masih diberi ibu, yang masih diberi keluarga yang lengkap, jagalah dia, jangan pernah kalian menyia-nyiakan orang tua kalian, karena kita juga bakal ngalamin sih gimana sih rasanya ditinggal gitu loh ya, entah itu kalian dulu yang meninggal dia atau dia dulu yang meninggal kalian gitu loh ya. Saya harap kalian semua diberi umur yang panjang ya kan, amin. Jangan pernah sia-siakan perjuangan itu. Aku juga kadang suka iri gitu loh sama kalian yang masih ya diberi ibu, yang masih bisa tersenyum bareng ibu kalian, yang masih bisa bercanda-bercanda sama ibu kalian gitu loh ya. Pokoknya ibu itu bagi aku segalanya sih. Aku kalau ngomongin ibu nggak bisa berkata-kata lebih lanjut, karena menurut aku ibu adalah sosok pahlawan gitu loh. Ketika aku sedang terpuruk rapuh, sedang tidak baik-baik saja, ibu itu selalu ada menjadi teman dalam hidup aku gitu loh. Dan buat kalian yang sedang patah hati, udahlah nggak usah patah hati ya kan, buka mata kalian, di luar masih banyak gitu loh cowok ataupun cewek yang mampu, yang bisa menghargai kalian setiap perjuangan kalian ya. Karena kita sebagai manusia gitu kan sebagai manusia pasti pernah lah mengalami yang namanya cekcok gitu kan, sama pasangan, sama keluarga, mungkin sama teman gitu. Udahlah gak usah dibikin terlalu gimana gitu, bikin enjoy aja gitu kan. Sedih boleh, galau boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut. Kalau kalian merasa direndahin sama seseorang, udah kita nggak usah balik ngebalas apa yang dia lakuin ke kita gitu loh. Udah kita diemin aja, nggak usah gimana-gimana. Mungkin mereka iri gitu kan sama kita ya, pokoknya gitu lah. Aku ngobrol-ngobrol sendiri nih. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku ya. Mungkin kata-katanya ya bukan kata-kata sih, mungkin inspirasi dari aku. Cuma segitu aja lah dulu. Nanti next aku bakal bikin video lagi ya, karena video yang aku buat itu buat jadi dedikasikan sebagai kenangan aku di hari tua nanti gitu loh. Jadi karena kenapa hobi aku bikin video ya, karena waktu bagi aku itu nggak bisa diulangi gitu loh coy.
dan aku akan menyempatkan momen-momen terutama kepada teman-teman aku buat kenang-kenangan di masa tua nanti loh. Kalau kita nanti udah tua, udah gak bisa apa-apa, kita bisa nonton waktu video dokumentasi waktu kita masih kecil. Oh, kita pernah gini karena ya kita mungkin sekarang ya masih bisa berkumpul-kumpul, tapi mungkin nanti kalau kita udah mempunyai jalannya masing-masing mungkin jarang gitu loh. Makanya aku suka bikin video-video kayak gini ya, karena itu loh, buat apa itu namanya, dedikasikan sebagai kenang-kenangan aku di masa tua gitu. Ya udah sih, mungkin segitu aja ya dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe di sini dan jangan lupa dukung Blade Project dari Live Ultim Project buat berkembang ke depannya. Oke guys, terima kasih. See you next video, bye bye.